Hai, selamat datang di pengenalan tentang statistical test. Video ini dibuat untuk Anda yang ingin melakukan penelitian, di mana di dalam penelitian itu Anda ingin membandingkan dua buah grup, dan Anda ingin mengetahui apakah grup A dan grup B yang Anda bandingkan itu sama atau tidak berdasarkan variabel-variabel tertentu. Baiklah, langsung kita mulai. Di video pertama ini, Anda akan belajar untuk menentukan tool atau statistical test yang mana yang harus Anda pakai berdasarkan metode penelitian yang Anda gunakan. Mari kita mulai tidak dari teori, tetapi dari konteks penelitian. Nah, jadi nanti Anda akan tahu di mana statistical test itu harus dipakai, dalam konteks apa. Oke, misalnya contohnya adalah seperti ini. Anda ingin melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut, yaitu Anda ingin membandingkan pemahaman dan sikap dari para orang tua yang bergabung dalam sebuah grup mailing list kesehatan dan orang tua yang tidak bergabung dalam mailing list kesehatan apapun terhadap pelaksanaan dari vaksinasi simultan. Topik ini mungkin cukup kompleks ya, karena memang saya ambil contoh di bidang kesehatan, di mana di sini Anda lihat ada dua kelompok orang tua, ya, parent di sini. Kelompok yang pertama mereka bergabung dalam mailing list kesehatan, dan yang kelompok yang kedua mereka tidak bergabung dalam mailing list kesehatan. Kita ingin mengetahui apakah kedua kelompok ini, apakah orang tua di kelompok yang pertama dan kedua memiliki pemahaman yang sama, misalnya terhadap pelaksanaan vaksinasi simultan. Vaksinasi simultan adalah vaksinasi yang dilakukan terhadap anak, di mana pada saat yang sama dilakukan dua jenis vaksinasi. Ya. Misal vaksinasi A dan B itu diberikan bersamaan pada waktu yang sama. Jenis vaksinasi ini mungkin tidak umum diketahui di Indonesia, ya. Mungkin karena ketakutan dari orang tua dan seterusnya. Ya. Makanya di sini kita akan mengetahui apakah orang tua yang bergabung dalam sebuah mailing list kesehatan memiliki pemahaman yang lebih bagus, ya, memiliki penerimaan yang lebih bagus dibandingkan dengan orang tua yang tidak bergabung dengan mailing list kesehatan. Agar kita bisa membandingkan pemahaman mereka, tentu yang pertama kita lakukan adalah mengukur pemahaman. Untuk mengukur pemahaman, misalnya dalam metode penelitian Anda memberikan 10 pertanyaan ganda. Seperti hanya seorang siswa untuk menjawab pertanyaan di bidang matematika, misalnya gitu, untuk menguji apakah mereka paham tentang matematika itu, Anda sebagai guru memberi 10 pertanyaan. Nah, mereka harus menjawab. Sama juga di sini, untuk menguji pemahaman, Anda memberikan 10 pertanyaan kepada para responden. Seandainya mereka bisa menjawab sebagian besar misalnya dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka bisa dikatakan pemahaman mereka cukup bagus. Tapi jika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, atau sebagian besar pertanyaan itu dijawab dengan salah, maka pemahaman mereka masih kurang bagus. Misalnya seperti itu. Ya. Dari situ, ya, dari bagaimana hasil dari mereka menjawab pertanyaan ini, Anda bisa mengukur pemahaman mereka. Ya. Dari setiap jawaban, ya, Anda hitung berapa yang benar, berapa yang salah, dan kemudian Anda membuat rata-rata, ya, dari setiap kelompok. Misalnya dari kelompok A, orang tua yang ikut mailing list, ya, kemungkinan mereka mengetahui lebih banyak tentang vaksinasi ini. Mereka memiliki rata-rata jawaban yang benar adalah 8. Jadi mungkin rata-rata 8 pertanyaan dijawab dengan benar oleh para orang tua di kelompok pertama. Ya, misalnya di kelompok yang kedua rata-ratanya adalah 5 misalnya. Ya. Ya, di sini dari rata-rata ini Anda akan tahu. Ya. Tapi yang benar seperti apa? Anda harus melakukan penelitian sendiri. Ya. Nanti dalam penelitian itu Anda akan tahu data yang sebenarnya. Nah, setelah mengetahui perbedaan dari rata-rata jawaban yang benar ini, Anda akan bandingkan, ya, apakah perbedaan dari jawaban yang mereka berikan itu cukup signifikan. Ya. Apakah itu bisa Anda gunakan untuk mengatakan bahwa orang tua yang ikut
orang tua yang ikut mailing list kesehatan memiliki pemahaman yang lebih bagus, atau bahkan sebaliknya pemahamannya sama atau mungkin lebih buruk ya, dari orang tua yang tidak ikut mailing list. Nah, inilah hipotesisnya ya. Ya. Dua pertanyaan yang tadi saya sampaikan bisa dikatakan sebagai hipotesis. Nah, ada dua hipotesis yang harus diuji. Hipotesis nul, ya, H0 atau null hipotesis, disebut juga null hipotesis. Selalu dalam null hipotesis itu dikatakan bahwa dua kelompok memiliki pemahaman yang sama, atau kelompok satu sama dengan kelompok dua dalam hal pemahamannya. Ya. Dan hipotesis selanjutnya yang lain adalah kedua kelompok memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, dua kesimpulan inilah yang akan Anda uji nanti menggunakan uji statistik atau statistical test. Oke, dari sini saya kira udah jelas konteksnya. Untuk apa kita mengetahui statistical test yang akan kita pakai. Jadi demikian, berdasarkan model pertanyaan yang Anda buat sebelumnya, kita harus bisa menentukan jenis tes statistik mana yang akan dipakai. Dan sebetulnya ada berapa statistical test yang ada, ya, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, agar kita bisa menentukan statistical test yang akan kita pakai, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa menentukan tipe skala output dari pengukuran. Ya. Apa ini maksudnya? Ya. Oke, misalnya ini adalah seorang responden. Seorang responden mendapatkan 10 pertanyaan. Ya, katakan responden X ya. Ini adalah pertanyaannya, pertanyaan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya hingga 10. Dan Anda membuat satu rekapitulasi, misalnya, membuat tabel seperti ini sederhana. Kemudian Anda lihat di sini, tandai. Pertanyaan pertama apakah dijawab dengan benar atau salah. Pertanyaan kedua demikian juga, dan seterusnya. Nah, di sini contohnya, ya, Anda bisa lihat, pertanyaan pertama dijawab dengan salah, pertanyaan ketiga juga salah, pertanyaan ketujuh juga salah. Nah, jadi bisa kita simpulkan salahnya 3 dan benarnya adalah 7. Nah, jadi untuk responden X mendapat nilai 7. Nah, ini Anda lakukan hal yang serupa seperti responden X terhadap responden yang lain. Ya. Di masing-masing Anda rekapitulasi untuk mendapatkan berapa jawaban yang salah dan berapa jawaban yang benar. Oke. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari masing-masing responden ini, ya, dan seterusnya, kemungkinan jumlah jawaban yang benar itu adalah 0. Ya. Misalnya semua pertanyaan dijawab dengan salah, ada 1, ya, hanya 1 pertanyaan dijawab dengan benar, dan seterusnya hingga 10, yaitu semua pertanyaan dijawab dengan benar. Nah, disinilah, ini Anda bisa lihat bahwa angka yang menjadi masukan yang akan Anda proses nantinya adalah ini, ya, adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi dari masing-masing responden, data yang Anda dapatkan adalah data angka yang bisa jadi angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya hingga 10 di sini. Inilah skala output pengukuran yang mungkin Anda akan dapatkan dari responden ini. Jadi ketika Anda mengukur tingkat pemahaman, nah seperti ini menggunakan pertanyaan, maka outputnya bisa dikatakan adalah tingkat pemahaman itu sendiri yang memiliki skala dari 0 sampai 10. Jadi inilah tipe dari skala output pengukuran Anda nantinya. Sekarang mari kita lanjutkan dengan analisa kita. Ya. Sebetulnya dari mengetahui output, ya, jenis skala output, kita bisa tahu statistical test apa yang akan kita gunakan. Jika kita tahu bahwa outputnya adalah tingkat pemahaman dengan skala 0 sampai 10, ya kita sudah tahu bahwa kita akan menggunakan suatu teknik
statistical test tertentu. Tapi marilah kita lanjutkan dulu ya, analisa kita.